Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nani Pujastuti, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Widya Dharma Klaten tahun 2022. Akan melaksanakan PPL Aksi 2 menggunakan model pembelajaran problem-based learning berbantuan media game edukatif Quizwizard mode luring di SMP Negeri 1 Grogol Kabupaten Sukoharjo. Materi kelas 9 teori-teori kedaulatan. Selamat menyaksikan. Selamat siang anak-anak. Siang. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, mari kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tidak masuk hari ini? Tidak. Nah, semoga kelas 9G tetap seperti ini, masih terus sehat semua, tidak ada yang izin. Silakan dicek kebersihannya dulu. Kalau ada sampah silakan dibuang dulu. Karena ini jam siang biasanya tetap ada sampah. Ya, silakan buang dulu tempat sampah. Sambil menunggu teman kalian, silakan dibuka dulu buku paketnya dan buku LKS. Berapa anak? Dua? Tiga. Ya, kita melanjutkan materi kita sebelumnya. Ada yang masih ingat pembelajaran kita sebelumnya tentang apa? Tentang pengertian kedaulatan. Arti dari kedaulatan apa? Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi pada suatu negara. Selain itu, kita juga mempelajari tentang macam-macam kedaulatan, sifat dari kedaulatan dan unsur. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah kedaulatan yang dianut di suatu bangsa itu sama? Tidak? Yakin? Yakin. Benar, ya? Jadi kedaulatan di suatu negara itu berbeda. Nanti kita bahas dalam bentuk melanjutkan materi. Kita tepuk dalam rangka biasanya tepuk apa ya? Tepuk tunggal dan tepuk ganda. Bisa semua kan? Bisa. Untuk mengembalikan konsentrasi kita dan juga biar tidak bosan ya, karena ini jam siang. Tunggal, ganda, tunggal, ganda, tunggal. Oke, Pak, luar biasa. Kalian konsentrasinya masih full walaupun di jam siang. Perhatikan dulu. Ada teori kedaulatan, 5 teori kedaulatan. Yang pertama teori apa? Kedua? Kemudian? Yang keempat? Yang terakhir? Teori kedaulatan rakyat. Nah, hari ini nanti kita mempelajari tentang 5 teori kedaulatan tersebut. Kemudian sebelum itu, Bu Guru mau menjelaskan tentang kompetensi inti untuk pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, menghargai dan menghayati ajaran agama. Kompetensi dasar dan IPK yang akan kita capai yaitu yang pertama, KD 1.3, bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas bentuk dan kedaulatan negara Republik Indonesia. Indikator pencapaian kompetensinya yang pertama yaitu menunjukkan sikap beriman dan bertakwa kepada atas hakikat kedaulatan negara, kemudian menunjukkan sikap menghargai terhadap teori dan bentuk kedaulatan sebagai wujud syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian KD 2.3 menunjukkan sikap kedaulatan negara Republik Indonesia. Kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, melalui pembiasaan peserta didik dapat menunjukkan sikap menghargai teori dan bentuk kedaulatan gotong royong dalam pembelajaran materi tentang teori dan bentuk kedaulatan dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, setelah mengamati bahan layang berupa gambar tokoh, peserta didik dapat mendeskripsikan teori-teori tentang kedaulatan dengan tepat. Dan yang terakhir, setelah
dalam diskusi bagaimana, dalam presentasi bagaimana, aktif atau tidak, kemudian dalam menjawab pertanyaan bagaimana. Kemudian nanti setiap kelompok yang maju, sedangkan kelompok yang tidak maju mencatat hasil diskusi kelompok lain. Paham ya? Di dalam ya, ada yang tahu siapa dia? Ini terkenal. Barangkali saya yakin satu dari kalian pasti ada yang tahu. Siapa? Ya, Adolf Hitler. Terkenal dengan apa? Apa? Wah, ini masih ragu-ragu. Mari kita baca saja. Tolong siapa yang mau membacakan ngaco? Silakan Mbak siapa? Mbak Aulia. Ya. Adolf Hitler adalah seorang politisi Jerman dan ketua Partai Nazi atau Partai Pekerja Jerman Sosialis Nasional. Hitler menjadi tokoh utama Jerman Nazi yang terkenal dengan kediktatorannya. Ya, Adolf Hitler terkenal dengan kediktatorannya. Jadi semena pimpinan. Sebelum dikurangkan, coba perhatikan video ini. Hitler merupakan kanselir sekaligus ketua Partai Nasionalis Sosialis atau National Sozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP) atau Nazi. Setelah meninggalnya Presiden von Hindenburg, Hitler secara formal diberi nama Führer und Reichskanzler, yang artinya pemimpin dan juga kanselir. Pada masa jabatannya, Hitler memakai taktik pemfitnahan untuk mengonsolidasikan kekuasaannya dan dengan mencetuskan skandal Bloomberg Fridge. Dan dengan taktiknya ini, ia bisa mengendalikan angkatan bersenjata secara pribadi, dan pada masa berkuasa ia melakukan pembantaian besar-besaran terhadap bangsa Yahudi yang dianggap telah berkhianat kepada Jerman. Apa pertanyaannya, Mas? Adolf Hitler itu penganut kedaulatan apa, Bu? Ya, pertanyaannya bagus sekali. Adolf Hitler itu termasuk penganut kedaulatan apa? Ada yang bisa menjawab? Semalam belajar atau tidak? Kalau belajar pasti bisa, karena apa di buku ada. Pertanyaan bagus. Penganut kedaulatan apa, Nak? Ya, kedaulatan negara. Nah, benar, geng. Tapi sayangnya kebablasan sehingga muncul itu tadi kediktatoran semena-mena. Ya, pertanyaan bagus Mas Rihan. Itu nanti juga yang akan kita bahas dalam diskusi nanti. Perhatikan ke depan. Guru mau menjelaskan dulu tentang 5 teori kedaulatan. Yang pertama tentang teori kedaulatan Tuhan yang beranggapan bahwa raja atau penguasa memperoleh kekuasaan tertinggi dari Tuhan. Kemudian yang kedua, teori kedaulatan raja. Tolong dibacakan siapa? Yuk, silahkan siapa yang mau membacakan? Yuk, silahkan Mas siapa? Ya. Mas Daryano, tolong dibacakan. Selama abad pertengahan teori kedaulatan Tuhan berkembang menjadi teori kedaulatan raja. Kedaulatan terletak di tangan raja sebagai penjelmaan kehendak Tuhan. Ya, jadi raja itu dianggap sebagai titisan Tuhan atau titisan dewa. Kemudian, terima kasih ya Mas sudah dibacakan. Kemudian yang ketiga tentang teori kedaulatan negara. Kekuasaan pemerintah bersumber. Ya, silakan masing-masing kelompok mengambil LKPD. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, terakhir. Semua kelompok sudah mendapatkan RKPD. Nanti silakan di dalam RKPD itu dituliskan kelompok berapa, namanya siapa saja, nama anggota kelompok, absen serta kelasnya. Jangan sampai lupa. Di dalam diskusinya yang kalian tuliskan yaitu tentang penjelasan. Kelompok 1 tentang apa? Teori kedaulatan Tuhan. Kelompok 2 tentang kedaulatan raja. Kelompok 3 tentang kedaulatan negara. Kelompok 4 kedaulatan hukum dan kelompok 5 kedaulatan rakyat. Nah, masing-masing teori kedaulatan tersebut ada 4 hal yang akan kita bahas. Yang pertama penjelasan. Jadi artinya apa? Kemudian tokoh penganutnya siapa?
Beri semangat untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami akan memperkenalkan, karena ada pepatah yang berkata tak kenal maka tak sayang, kalau sudah sayang jangan ditinggal hilang. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang Adalah kekuasaan dalam suatu negara terletak di tangan raja dan keturunannya, karena raja dianggap sebagai keturunan dewa atau wakil Tuhan. Tokoh penganut Niccolo Machiavelli, Jean Bodin, Thomas Hobbes, F. Cato. Negara penganut seperti Prancis, Brunei Darussalam, dan Thailand. Tidak alasan, macam kedaulatan yang satu ini beranggapan kekuasaan tertinggi tak lain yang berada di tangan raja. Secara langsung. moderatornya siapa? Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pertanyaan. Kami akan mengakhiri presentasi hari ini. Terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan. Karena yang kesempurnaan itu adalah lagu milik Rizky Febian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya, luar biasa. Terakhir, kelompok 5 dimulai. Teori kedaulatan rakyat adalah teori yang mengajarkan bahwa kekuasaan negara yang tertinggi terletak di tangan rakyat. Tokoh-tokoh penganut teori ini adalah: pertama, John Locke, B. J.J. Rousseau, C. Montesquieu. Negara penganut dari teori ini antara lain adalah Indonesia, Amerika Serikat, dan yang lain. Bukti bahwa Indonesia menganut teori ini adalah: 1. Pancasila sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh 5 kebijaksanaan dalam perwakilan. Baik, kelompok 4. Saya dari kelompok 4 ingin bertanya. Contoh penerapan kedaulatan rakyat di Indonesia. Contoh penerapan kedaulatan rakyat di Indonesia. Ya, coba. Apa itu didiskusikan kelompok 5? Pertanyaan dari kelompok 4. Kami dari kelompok 5 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4, yaitu contoh penerapan kedaulatan rakyat di negara Indonesia. Contoh-contohnya antara lain: 1. Adanya pemilihan pemilu. 2. Adanya kebebasan dalam mengungkapkan pendapat. Sekian itu dari contoh kami ya. Tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 5. Ya, silahkan mundur. Itu tadi 5 teori kedaulatan. Paham anak-anak? Ya, tadi ada pertanyaan untuk kelompok 5, yaitu tentang teori kedaulatan rakyat. Contoh penerapan di Indonesia apa? Ya, benar nggak jawabannya? Tadi adanya pemilihan umum, kemudian kebebasan untuk berpendapat. Itu merupakan contoh dari penerapan kedaulatan rakyat di Indonesia. Sampai di sini ada pertanyaan atau tidak, anak-anak? Tidak ada. Sekarang ada soal dalam bentuk game edukatif. Silahkan keluarkan HP. Ketik quiz wizard. Sudah ketemu? Kalau sudah, silahkan join a game. Ada tulisannya? Ditulis 30961. Permainan selesai. Juara 1 siapa, Nana? Mbak Anissa. Mana Mbak Anissa?
Ya. Kemudian juara 2 ada Mbak Sekar. Mana Mbak Sekar? Wah, ini kelompok berapa nih? Kelompok 1 luar biasa. Kemudian yang ketiga Mas Alfizar. Mana juara 3? Tepuk tangan untuk anak-anak kelas 9B. Soal yang anak-anak kerjakan di quiz Wizard tadi nanti bisa kita bahas melalui grup WA. Mana yang salah, masih salah, dan mana jawaban yang benar. Kita bahas bersama-sama di grup WA nanti ya. Jelas anak-anak? Ya. Ya, dari kelompok 1 sampai kelompok 5 semuanya luar biasa. Tepuk tangan untuk kelas 9B. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Oke, Mbak Sekar. Jadi saya akan menyimpulkan tentang materi kita hari ini. Kita semua sudah belajar tentang teori kedaulatan rakyat. Ada 5 teori kedaulatan rakyat. 1. Kedaulatan Tuhan, 2. Kedaulatan raja, 3. Kedaulatan negara, 4. Kedaulatan hukum, dan 5. Kedaulatan rakyat. Benar anak-anak? Ya, baik. Tepuk tangan untuk Mbak Sekar. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Semuanya hebat. Jadi setelah kita mempelajari pembelajaran hari ini, kita menjadi tahu tentang teori kedaulatan. Kemudian apa lagi anak-anak tadi? Tokoh dari teori kedaulatan. Selain tokoh, apa lagi anak-anak? Buktinya. Kemudian negara yang mau menyampaikan pertemuan selanjutnya. Nah ini. Materi kita selanjutnya yaitu tentang kedaulatan negara sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi nanti di negara Indonesia itu menganut teori kedaulatan apa? Walaupun tadi sudah sedikit disinggung, nanti kita pelajari lebih lanjut di pertemuan selanjutnya. Gitu anak-anak. Ada pertanyaan atau tidak? Tidak ada, sudah jelas ya anak-anak? Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan silakan berkemas-kemas. Baiklah, pembelajaran hari ini kita tutup. Silahkan Ketua Kelas, Mas Rihan, dipimpin berdoa. Tetap siap. Berdoa mulai. Ya, alhamdulillah pembelajaran hari ini kita berjalan dengan lancar. Semoga perjalanan kalian pulang selamat sampai tujuan dan jangan lupa tetap semangat untuk belajar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.